Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hakikat manusia. Pendapat tentang hakikat manusia sangat beragam, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Hakikat manusia menurut Al-Quran ialah bahwa manusia itu terdiri atas unsur jasmani, akal, dan rohani. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur jasmani, unsur akal, dan unsur rohani. Jadi hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, fisik, nafsu, akal, rasio, rohani, psikis, roh. Sebagai konsekuensi, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya, membutuh bantuan dari orang lain, makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan, makhluk sosial yang mampu bekerja sama, makhluk yang mampu mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk yang hidup atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk rasional yang bebas bertindak berdasar alasan moral, makhluk yang dengan kontrak sosial untuk hargai dan menjaga hak orang lain. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dan hewan juga memiliki perbedaan, yaitu manusia memiliki pengetahuan yang dapat mencangkup berbagai macam informasi dan memiliki pandangan yang luas, sedangkan hewan hanya dibekali pengetahuan yang dangkal. Yang kedua, pengetahuan manusia dari sisi eksternal menuju sisi realitas internal dan tidak terbatas, sementara hewan pengetahuannya bersifat parsial atau khusus, tidak universal dan tidak umum, serta regional, yaitu terbatas hanya dalam wilayah tertentu. Yang ketiga, manusia dapat mengetahui sejarah asal mulanya dan manusia dapat menyusun apa yang akan menjadi masa depannya. Namun, hewan pengetahuannya terbatas pada saat ini, karena itu hewan tidak bisa berpikir tentang masa depannya. Yang keempat, yaitu manusia memiliki sifat idealis dengan cita-cita dan pemikirannya, sementara hewan tingkat keinginannya dan hasrat yang dimiliki itu terbatas. Yang kelima, manusia adalah makhluk dengan spiritual yang tinggi, sedangkan hewan tidak, maksudnya memiliki kebutuhan spiritual dan nilai moral. Di samping itu, ada juga perbedaan yang mendasari antara manusia dan juga hewan. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan kepatuhan menyembah Allah, hawa nafsu dan akal pikiran. Kedua, manusia memiliki dedikasi kepada akidah dan ideologi yang suci serta bersifat manusiawi. Sementara hewan bersifat seketikanya, yaitu berkaitan dengan masa sekarang, membedakan manusia dengan makhluk lainnya, sehingga manusia lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih tinggi tingkat keinginannya daripada hewan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya akan lanjutkan kepada partner saya untuk menjelaskan tentang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nafis Wardani, saya akan menjelaskan tentang pengertian dimensi kehidupan manusia. Dimensi kehidupan manusia adalah hal ihwal yang dilalui manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dikembangkan secara seimbang melalui pendidikannya. Dan hakikatnya manusia adalah untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya seperti dimensi-dimensi kehidupan berikut ini.
Dan yang pertama yaitu dimensi keberagaman, yaitu menyangkut aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang harus diatuhi oleh semua umat muslim tentunya. Dan yang kedua adalah dimensi individualitas atau bisa disebut juga otonom, yaitu bisa mengambil tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Alauddin Nabilah, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi kemanusiaan yang ketiga dan yang keempat. Dimensi yang ketiga adalah sosialitas. Manusia adalah individual, tetapi ia tidak hidup sendiri, melainkan hidup dalam keterpautan dengan sesamanya. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Manusia juga mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Dimensi yang keempat adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar, sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan ada di tengah-tengah masyarakat, muncul dalam tingkah laku dan dipelajari. Jadi, kebudayaan tidak muncul begitu saja, melainkan muncul karena dipelajari. Kebudayaan memang harus dipelajari. Salah satu pembelajarannya melalui enkulturasi, yaitu proses sosial budaya yang dipelajari dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, bahwasanya hakikat pendidikan tiada lain adalah humanisasi. Tujuan pendidikan sendiri yaitu untuk mewujudkan manusia yang ideal atau manusia yang sesuai dengan yang dicita-citakan, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Contoh manusia ideal yang menjadi tujuan pendidikan tersebut antara lain yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan bersifat normatif atau dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat hal di atas, pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus dilaksanakan secara bijaksana. Maksudnya, pendidikan harus dilaksanakan secara disadari dengan mengacu kepada landasan-landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan efektif cara-cara pelaksanaannya. Dalam pendidikan terdapat momen berpikir dan momen bertindak. Secara lebih luasnya dapat dikatakan bahwasanya dalam proses pendidikan masih terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Momen studi pendidikan yaitu saat berpikir atau mempelajari pendidikan dengan tujuan untuk memahami atau menghasilkan suatu sistem konsep pendidikan. Contohnya yaitu seorang mahasiswa sedang mempelajari pendidikan bahasa Inggris. Contoh yang kedua, para guru melakukan konferensi kasus untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi bagi siswa B yang sering bolos dan lain sebagainya. Momen praktek pendidikan yaitu saat dilaksanakannya berbagai tindakan atau praktek pendidikan atas dasar hasil studi pendidikan dengan tujuan untuk membantu seseorang atau peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satu contoh yaitu berdasarkan hasil konferensi kasus, salah satu guru membimbing siswa B agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar tidak membolos lagi.